teman selama proses pelajaran agar rekan-rekan boleh tetap membuka kamera atau on cam, ya. Mohon dimohonkan teman-teman untuk membuka kamera selama proses perkuliahan berlangsung, karena proses perkuliahan kita akan rekam dan kita akan share di YouTube sehingga dapat dilihat, dapat dimonitor oleh baik oleh kampus kalian maupun oleh Kemendikbud buat teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari ini, ya. Jadi mohon dibuka di on cam kameranya teman-teman semuanya. Kita akan mulai. Mungkin Mega Christine, Rafael, Sani Raffi, Muhammad Iqbal, Dimas Aditya, Revo, mulai di on cam dulu ya, kameranya dibuka. Ya, kita segera akan memulai. Ya, mohon bantuannya di on cam dulu teman-teman. Kita ambil satu gambar sebentar ya. Kita ambil gambar sebentar ya, kita ambil picture sebentar. Mohon dibuka kameranya semuanya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang lain belum bisa buka, minimal teman-teman bisa buka dulu semuanya. Kita akan mulai hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Tetap stay on cam, please. Tetap kameranya tetap dibuka ya selama proses perkuliahan. Kita akan lanjut. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga, minggu ketiga, menggunakan metode sinkronus. Artinya kita langsung bertatap muka. Namun tenang saja, walaupun buat teman-teman yang saat ini tidak bisa mengikuti perkuliahan bersama kalian langsung pada hari ini, tetap juga akan dapat melihat apa yang akan teman-teman pelajari nanti itu melalui video rekaman ini. Jadi video rekaman ini Pak Gerson akan upload di YouTube Program Studi Teknik Informatika Undira, dan Pak Gerson akan linkkan dengan si pandu. Sehingga kalau teman-teman lupa, kelewatan, Anda juga bisa tinggal melihat video kembali. Ya, oke, kita langsung saja mulai. Semoga teman-teman dapat mengikuti dengan baik. Pak Gerson akan mempersiapkan dulu. Oke, sebentar. Pak Gerson prepare dulu. Oke, apakah rekan-rekan sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa ya? Oke, kita mulai. Yang pertama yang kita akan bahas adalah bagaimana teman-teman akan membuat tabel di Microsoft Word. Pada dasarnya membuat tabel di Microsoft Word itu tidaklah susah. Namun memang beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word itu tidak selengkap ketika teman-teman membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Namun yang perlu teman-teman pahami, istilah-istilah sederhana yang mungkin dapat membantu Anda dalam proses Anda nanti bekerja, yaitu namanya disebut dengan baris dan kolom. Baris adalah salah satu bentuk horizontal, ya kiri ke kanan, oke. Dan kalau kita sebut kolom berarti vertikal, atas dan bawah. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa. Sehingga kalau kita dikatakan baris berarti dia kiri ke kanan seperti ini, oke, dan kolom dia atas dan ke bawah. Nah, Microsoft Word juga memudahkan Anda untuk ketika Anda menambahkan baris dan kolom, misalnya 4 baris dan 4 kolom, dia otomatis ada previewnya. Nanti rekan-rekan juga bisa melihat ada namanya insert. Ketika teman-teman melakukan insert left dan insert right, artinya menambah ke kiri dan menambah ke kanan, teman-teman menambahkan kolom. Sedangkan kalau insert above sama insert below, artinya menambahkan ke atas atau menambahkan ke bawah, teman-teman menambahkan baris. Semoga dapat dipahami. Nanti kalau lupa bisa lihat video ulangnya. Oke, kita lanjut. Nah, walaupun memang membuat tabel di Microsoft Word ini tidak terlampau lengkap dibanding Excel, namun ada juga fungsi-fungsi yang mungkin teman-teman pernah dengar dengan Excel, misalnya sum atau sum, ya. Itu juga bisa digunakan di Microsoft Word. Biasanya kan teman-teman menggunakannya di Excel ya. Di Microsoft Word juga bisa. Nah, ini yang jadi Pak Gerson langsung saja ya. Di sini Pak Gerson menambahkan teks. Di sini teman-teman bisa melihat
Jadi nanti Pak Gerson akan menemukan bagaimana Pak Gerson menggunakan fitur namanya alignment. Alignment itu artinya rata kanan, rata kiri, atau rata tengah, atau rata kanan dan kiri, atau justify. Terus Pak Gerson juga akan menemukan bagaimana teman-teman menginsertkan right atau left, atau menginsertkan atau menambahkan kolom di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya. Terus juga Pak Gerson akan menemukan nanti ini masih di bagian desain ya. Nanti di bagian layout ini juga teman-teman bisa menambahkan baris di atas, above, atau di bawah, below. Oke, seperti yang Pak Gerson bilang. Nah, di sini Anda bisa melihat caranya sangat mudah sekali. Anda bisa lihat ini ada layout. Pak Gerson menambahkan di sini adalah, nah kalau Anda bisa lihat insert left, berarti menambahkan, masih ingat? Menambahkan kolom. Jadi menambah ke kiri atau menambah ke kanan itu kita menambahkan kolom. Oke, tapi kalau menambah below dan above, kita menambah baris. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang teman-teman bisa lihat, nah kayak insert right berarti teman-teman bisa melihat Pak Gerson menambahkan kolom. Oke, sederhana ya. Mudah-mudahan menjadi hal praktis yang Anda mudah ingat, dan menghapusnya pun mudah. Anda perhatikan ketika Pak Gerson men-select itu adalah Pak Gerson select kolom, makanya yang delete-nya adalah delete kolom. Mudah sekali. Selanjutnya, Pak Gerson melakukan penambahan. Nah, penambahan di sini, walaupun teman-teman bisa menggunakan tanda plus di sini, ya, tapi Pak Gerson mengajarkan sesuai dengan standar Microsoft, Anda juga bisa memudahkan dengan pilih layout di sini, tinggal insert saja. Sama aja dengan ketika Anda menambahkan plus, yang Anda tambahkan di sini itu sama aja. Oke, di sini dalam case ini Pak Gerson berikan contoh, Anda bisa lihat dulu. Oh, sorry, mohon maaf. Oh, sorry, kepencet tadi. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, sebentar saya cepatkan aja. Ya. Nah, itu dalam membuat tabel mungkin agak sedikit miss. Sebentar ya. Oke, sebentar Pak Gerson. Bisa percepat sedikit. Oke, videonya sepertinya ke trim. It's okay, no problem. Nggak apa-apa, sama aja. Jadi videonya sempat kepotong, tapi nggak apa-apa. Pak Gerson akan next saja. Itu untuk membuat tabel di materi pertama. Nanti Pak Gerson akan tunjukkan untuk demonya. Selanjutnya adalah ya, menggunakan style dan themes. Jadi di Microsoft Word juga ada fitur di mana teman-teman dengan mudah untuk mengganti style dan themes. Jadi style dan themes ini kita kadang-kadang gunakan untuk laporan, apakah laporan itu resmi, atau laporan perkantoran, atau laporan yang sifatnya ilmiah. Nah, itu tergantung. Biasanya ada style dan themes yang digunakan pada proses pembuatan. Contoh sederhana seperti ini, teman-teman bisa melihat. Pak Gerson tinggal memilih, tinggal pilih quick style. Bisa kelihatan ya? Teman-teman bisa lihat ya? Oke. Jelas, Bapak. Bisa ya. Oke. Di sini teman-teman bisa memilih apakah Anda menggunakan heading, dan ini bisa diedit teman-teman. Jadi ini Anda juga bisa edit. Jadi misalnya Anda melakukan style ini, Anda misalnya memilih heading 1, terus Anda mau edit fontnya besarnya seberapa, itu juga bisa diedit. Jadi masing-masing style itu juga bisa diedit. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dengan sekali klik teman-teman juga dengan mudah untuk dapat menambahkan atau mengubah style dengan lebih presisi. Nah, selain style, Anda juga bisa memilih themes.
Themes ini adalah bedanya dengan style. Kalau style lebih kepada baris kalimat, sedangkan themes itu mengubah secara keseluruhan. Anda bisa melihat jenis fontnya atau previewnya, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi fontnya berubah, ukuran berubah, warna juga berubah, bahkan bentuk marginnya pun akan berubah di sana. Itu tergantung dari tema yang ada. Anda bisa coba nanti langsung dengan laptop Anda masing-masing. Ya. Nah, pada dasarnya ini juga ada pada fitur Office 365 atau Office yang ada di smartphone Anda. Jadi masing-masing Anda kan pasti punya smartphone. Nah, mungkin kalau Anda terinstall Office, kurang lebih poinnya akan seperti itu, mirip sekali. Mirip, tapi mungkin tampilannya sedikit beda, tapi poinnya mirip. Anda bisa melihat hasilnya, sangat mudah dan menyenangkan dengan menggunakan style dan theme. Oke, Pak Gerson lanjut. Pada materi yang ketiga ini, Pak Gerson membahas tentang bagaimana teman-teman bisa menyisipkan auto shape. Ya, teman-teman bisa melihat di sini auto shape. Auto shape itu sangat mudah. Jadi auto shape itu biasanya digunakan tidak hanya untuk untuk membuat semacam tabel atau urusan-urusan formal, bahkan untuk mendesain pun bisa dengan auto shape. Nanti habis ini Pak Gerson akan demokan bagaimana caranya menggunakan shape, ya, menggunakan shape untuk mendesain sebuah cover buku, cover majalah, cover laporan, hanya dengan menggunakan shape saja. Atau juga teman-teman nanti akan mendapatkan misalnya mata kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak, atau teman-teman nanti akan mendapatkan perancangan sistem, kemudian simulasi. Anda mungkin nanti diminta untuk menggunakan namanya data flow diagram, membuat data flow diagram, kayak konteks diagram, zero diagram, detail diagram, atau DFD level 0, level 1, dan seterusnya. Nah, Anda bisa menggunakan atau memanfaatkan shape ini. Oke? Jadi, ini sangat mudah sekali. Jadi, tinggal memilih shape, shape-nya itu ada, Anda tinggal implementasikan. Dan setelah Anda mengimplementasikan, akan muncul menu ribbon baru yang kita sebut sebagai format. Ya. Nah, di format ini Anda bisa mengganti sesuai misalnya warnanya, bahkan sampai bentuk 3D. Jadi dalam hal ini Pak Gerson menemukan dalam bentuk 3D, Anda bisa melihat di situ, Pak Gerson mengubah sedikit warnanya. Jadi dalam waktu singkat, jadi kita nggak perlu lagi Photoshop dan bahkan beberapa aktivitas pekerjaan Pak Gerson yang membutuhkan grafis, pasti Pak Gerson banyak melakukannya di Microsoft Word. Percaya nggak percaya, hasilnya cukup oke. Dan banyak yang mengira Pak Gerson menggunakan editing seperti Photoshop dan Corel dan sebagainya. Padahal Pak Gerson hanya memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Itu sangat mudah sekali. Seperti kayak membuat efek bentuk ini menjadi 3D dan sebagainya, itu sangat mudah sekali. Oke. Ya, ini contohnya. Nah, misalnya memiringkan dan sebagainya, kita jadi tidak perlu lagi harus menggunakan versi dari misalnya Photoshop dan sebagainya. Oke. Ya. Di sini dalam case ini Pak Gerson mencontohkan menggunakan 3D. Nah, Anda bisa lihat ada beberapa hasil-hasil yang sering Pak Gerson pakai ketika Pak Gerson membuat ini menjadi bentuk 3D, dan itu cukup menyenangkan dan hasilnya cukup oke menurut Pak Gerson. Oke, itu adalah auto shape. Jadi mudah ya. Jadi auto shape itu Anda tinggal memilih shape aja. Oke, yang keempat adalah bagaimana teman-teman menyisipkan picture dan clip art. Saya rasa ini juga adalah hal basic. Kita masih berbicara tentang hal-hal basic ya, hal-hal dasar ketika teman-teman memasukkan gambar dalam sebuah laporan atau clip art. Ya, kalau bagi teman-teman lupa, Anda tinggal memilih menu insert saja. Ya, di sini dalam contoh ini Pak Gerson memilih menu insert. Oke. Nah, di sini Pak Gerson bisa memilih apakah Anda teman-teman memasukkan picture atau clip art, walaupun mungkin kalau clip art tidak terlampau banyak ya yang menggunakan sekarang ya, karena art yang ada di Google pun sudah sangat-sangat bagus. Oke. Ya, contohnya seperti ini, tapi tetap Pak Gerson harus sampaikan, ya teman-teman, siapa tahu mau menggunakan clip art untuk membuat cover dan sebagainya, itu sangat mudah. Kita masih basic ya, teman-teman. Ini masih basic. Nanti kita akan naik sedikit. Misalnya nanti sampai teman-teman menggunakan mail merge, teman-teman mencetak
mencetak amplop dan sebagainya, bagaimana mendesain itu nanti di tahap istilahnya tahap selanjutnya. Kita akan masuk di sana nanti. Tapi hari ini kita masih versi basic dulu, ya. Termasuk juga teman-teman bisa menambahkan picture effect dari picture yang kita insertkan tadi. Kita bisa menambahkan picture effect di sini, ya. Contoh sederhana, Pak Gerson misalnya memilih 3D, Anda bisa lihat hasilnya dan previewnya juga bisa Anda lihat perubahannya sebelum Anda mengimplementasikan atau mengapply. Ya. Oke, ini contohnya. Ini adalah bentuk 3D-nya, ini sangat mudah sekali. Dan Anda bisa menambahkan shadow dan sebagainya. Jadi ini sudah seperti aplikasi editing yang ada di Photoshop, tapi lebih mudah untuk Anda pakai. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk menyisipkan picture dan clip art. Gerson lanjut, materi selanjutnya. Kita masih basic ya teman-teman, jadi tidak akan terlalu lama. Nanti akan ada waktunya teman-teman masuk ke materi yang lebih deep, lebih dalam, dan waktunya akan lebih panjang untuk penjelasannya. Sekarang smart art. Oke, smart art sendiri seringkali digunakan untuk melakukan atau membuat suatu visualisasi dari sebuah data. Jadi ada dua yang bisa dipakai, chart dan smart art. Itu yang paling sering digunakan. Dan contoh yang pertama adalah smart art, nanti chart juga ada, kita akan bahas nanti. Oke, nah di smart art ini adalah salah satu model yang biasanya akan tanyakan. Nanti Pak Gerson akan tunjukkan model latihannya ya. Kita akan ada model latihannya, jadi dengan menggunakan smart art ini nanti filenya ada, jadi sabar. Oke. Jadi Anda bisa membuat hierarki, relationship, matrix, piramid, sebagainya, dan itu tampilannya akan sangat bagus sekali dibanding Anda mendesain dengan menggunakan Photoshop dan sebagainya. Jadi benar-benar dengan Microsoft Word ini kita dimudahkan. Contohnya misalnya membuat relationship, nah Anda bisa lihat menggunakan gear. Nah, tinggal memilih dan oke. Di sini Anda bisa memanipulasi atau menambahkan data, ya, data yang ingin ditambahkan. Anda bisa lihat contohnya. Misalnya kalau ditambahkan data yang pertama adalah misalnya di sini menambahkan, nah Anda bisa lihat misi, visi. Biasanya kan kalau membuat perusahaan, data perusahaan itu kan biasanya visi, misi. Kalau kotak-kotak biasa kan mungkin tampilannya oke lah, mungkin tapi biasa banget. Nah, tapi kalau dengan seperti ini, Anda bisa melihat detail dari, bahkan bisa membuat jadi tampilannya jadi lebih menarik. Bisa jenis fontnya Anda ubah, warnanya juga Anda bisa ubah, temanya juga bisa Anda ubah. Jadi Anda bisa mengapply-nya dari sini. Sangat mudah sekali. Oke. Ya, ini contohnya. Dan ketika Anda mau mengganti warna, mengganti desain, itu juga sangat mudah dengan menggunakan shape. Nah, di sini misalnya mengganti warna, saya tinggal pilih change color aja. Ingat, bagian menu desain ini baru muncul kalau Anda sudah memilih menu misalnya kayak tadi smart art atau yang lainnya. Baru dia muncul. Kalau enggak, dia nggak akan muncul. Oke, Anda bisa lihat, jadi dengan mudah Anda bisa memilih yang mana ingin Anda implementasikan. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa, Pak Gerson rasa ini hal yang mudah ya, tidak terlampau susah. Nah, Anda bisa lihat berwarna-warni dengan sangat mudah kita bisa membuat visi misi, membuat laporan, misalnya laporan skripsi dan sebagainya, atau laporan tugas akhir kalian dengan lebih berwarna, lebih hidup. Nah, Anda bisa menggunakan Smart Art. Oke, Pak Gerson rasa cukup untuk sebagian Smart Art. Ya, ini Anda bisa lihat kan, dalam bentuk 3D itu menarik sekali. Oke. Ya, banyak yang live ya, jadi artinya masuk keluar ya, mungkin jaringan. Oke. Ini adalah bagian terakhir. Hmm. Oh ya, smart art-nya sudah selesai. Oke, sebentar saya sound check dulu. Saya sound check.
Ya, tampaknya sudah selesai. Sesuai dengan RPS yang kita bahas di pertemuan ketiga, teman-teman bisa melihat di sini bahwa teman-teman diharapkan nanti mampu membuat tabel menggunakan style dan themes, misalkan atau shape, dan misalkan picture and clip art. Ingat teman-teman, minggu lalu Pak Gerson sudah menyampaikan bahwa setiap 2 minggu sekali akan ada tugas. Tugas pertama sudah dikumpul, ada yang belum mengumpulkan? Bagi yang belum mengumpulkan, silakan boleh dikumpul ya melalui LMS Sipandu. Ada yang tidak bisa login Sipandu, boleh diinformasikan sekarang, biar bisa Pak Gerson bantu untuk cek. Ya, jadi Anda bisa mengupload. Jadi tugas satunya adalah membuat laporan resume terkait dengan pertemuan 1 dan 2. Jadi apa sih yang teman-teman pelajari? Contohnya juga ada di video minggu lalu, sudah Pak Gerson tunjukin. Silakan dicek di video minggu lalu ya. Itu sudah ada. Nah, nanti di minggu depan pertemuannya kita adalah asinkron. Artinya tidak bertemu seperti ini langsung, tapi nanti Pak Gerson bikin video pembelajarannya langsung. Ya, jadi kalian bisa belajar secara mandiri anytime. Oke. Kapanpun Anda bisa akses. Dan jangan lupa nanti akan ada tugas 2. Tugas 2 adalah membuat laporan resume terkait materi 3 dan 4. Jadi materi hari ini, yang Anda pelajari hari ini, dan materi minggu depan. Oke, rekamannya sudah ada, nanti Anda teman-teman bisa lihat, bisa coba. Jadi nanti diharapkan, yang Pak Gerson harapkan dari tugas ini adalah teman-teman nggak meng-capture gambar video ini, enggak, mencoba langsung di laptop Anda masing-masing. Kayak tadi, masukkan picture clip art, langkah-langkahnya, seperti apa. Anda masukin sendiri, kerjakan sendiri, dan coba, terus Anda jelasin step by step-nya. Kira-kira untuk bagian tugasnya cukup jelas untuk minggu depan? Jelas ya? Jadi nanti minggu depan ada materinya, nanti Pak Gerson akan post videonya. Untuk minggu ini, habis setelah ini Pak Gerson render, habis itu Pak Gerson ke YouTube, nanti Pak Gerson link dengan si Pandu. Itu untuk minggu. Jadi minggu ini teman-teman bisa mempelajari tentang bagaimana menggunakan style dan themes. Oke. Oke. Ya. Itu saja deh Pak Gerson. Jadi kita materinya sudah selesai untuk materi hari ini. Jadi nggak banyak. Minggu depan materinya adalah ini, menyisipkan chart, simbol, dan equation, menyisipkan buat number list pada Microsoft Word untuk materi asinkronusnya, ya. Dan nanti ada tugasnya, jadi jangan lupa dikumpulkan. Tugasnya itu Pak Gerson share aja ya. Share screen. Oke. Ini dia ya teman-teman, masih ingat ya. Jadi nanti videonya nanti Pak Gerson upload di sini di bagian menu 3. Nah, kita lihat yuk yang sudah mengerjakan tugas resume 1. Nah, yang mengumpulkan baru 8 orang. Dari rencana 45 orang. Oke, Pak Gerson lihat ya. Masih dikasih waktu nih. Masih ada 30 hari. Ya. Tuh, kalau yang sudah ngumpul, Muhammad Iqbal, udah. Revo, udah. Yasina, udah. Bentar, Pak Gerson naikin. Oh, nggak bisa naikin ya. Saya import all aja deh. Bentar ya. Yastina udah, Rafael udah, Angelita Nawas sudah mengerjakan, Aulia Medina sudah Pak Gerson terima, Sani Raffi sudah. Oke, yang lain belum. Ini ada Mega juga belum. Dimas Aditya gimana? Angelita Nawas? Iya Pak, belum. Bisa minggu ini kah? Bisa Pak? Bisa. Iya, Bapak bisa. Materi 1 dan 2 ya. Jadi materi 1 dan 2 tinggal cek di sini. Kamu tinggal cek di sini. Nih, materi 1 dan materi 2 kumpulnya di sini nanti. Tugas 1. Tinggal di-submit aja. Nanti materi 3 yang hari ini, nanti Pak Gerson upload untuk rekaman kita hari ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti di materi topik 4, baru nanti Pak Gerson masukin yang asinkronus, termasuk juga tugas, resume tugas 2 resumenya. Juga bikin resume aja kok, mudah. Oke, kita mulai belajar yang basic-basic dulu ya. Nanti dari yang basic, siapa tahu kalau memang itu melengkapi buat teman-teman yang sudah tahu, is oke. Bagi yang teman-teman yang belum, mau nambah knowledge Anda. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman. Cukup? Pak, maaf mau tanya Pak. Silakan.
Untuk batas pengumpulan tugasnya sampai kapan, Pak? Kalau untuk sebenarnya 1 bulan, sebentar, kita share screen ya. Bentar ya. Jadi setiap minggu kalau bisa 1 minggu. Dibatasi 1 minggu sebenarnya ya, sebenarnya 1 minggu. Jadi biasanya Pak Gerson bikin ini 1 minggu. Jadi ini, tapi Pak Gerson masih kasih due-nya sampai 31 Oktober. Artinya kalau bisa sih minggu ini bisa kumpul ya, kalau bisa minggu ini. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Oh. Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Terima kasih. Jadi nanti kalau di mahasiswa reguler, Pak Gerson plot. Jadi 1 minggu plot. Begitu mereka ngumpul terlambat, ya udah nggak bisa. Tapi di sini Pak Gerson paling lambatnya due-nya adalah sampai 31 Oktober. Jadi tapi kalau bisa seminggu. Jadi kalian bisa tertata rapi dalam proses kegiatan. Untuk proses aktivitasnya Pak Gerson belum cek ya. Di sini proses aktivitasnya coba Pak Gerson cek. Kita lihat ya proses aktivitas kalian. Jadi aktivitas ini akan jadikan sebagai absensi kegiatan kalian yang kepencet. Yang menjadi laporan Pak Gerson untuk kaprodi kalian. Ya, ini masih belum terlalu banyak ya. Banyak yang bolong nih, yang mengakses materinya. Bisa kelihatan jelas ya mudah-mudahan. Ini bagus nih Angelita Nawas. Rajin nih ada satu yang kelewatan nih format, mungkin nggak apa-apa ya. Yang penting materinya udah oke. Rata-rata ini juga ada yang kelewatan nih materi pembelajarannya nih. Aulia Medina, ini banyak yang bolong nih. Aulia Medina nanti bisa. Charles juga sama ya, tolong kasih tahu Charles. Dimas juga, ini ada belum diakses beberapa. Ini juga ada belum Esa Maling juga belum diakses. Jadi mohon teman-teman dikasih tahu buat teman-teman yang tidak hadir hari ini, silakan jangan lupa untuk mengakses materi hari ini, dan untuk materi minggu depan juga ada ini rajin juga. Muhammad Iqbal rajin, Rafael, Revo juga rajin, Sani rajin, Yastina rajin, yang Yohanes William tinggal ditambahkan aja nanti ya. Oke. Ya, itu untuk activity completion kalian sebagai absensi kalian. Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Cukup? Cukup ya? Kalau ya cukup, terima kasih buat perhatiannya teman-teman. Jangan lupa mengakses materi minggu depan, ya, akses materi minggu depan, dan kumpulkan tugas 2. Jadi ada tugas. Jadi yang belum mengumpulkan tugas 1, kumpulin minggu ini, dan minggu depan kumpulin tugas 2. Tugas 2 resume pertemuan 3, materi 3 yang hari ini, dan materi 4 minggu depan. Nanti materi 4 minggu depan Pak Gerson post. Waktunya juga sama 1 minggu kalau bisa. Ya, oke. Tetap sehat semuanya, keep healthy, jaga prokes, jaga kesehatan kalian. Tuhan berkati semuanya. Selamat siang. Terima kasih.